Jangan, nanti itu biar bapak pasang aja. Belum ada yang online juga. Belum ada yang online. Apa namanya kita sekarang? Cornerstone Live kan? Bukan, ini temanya. Kontradiksi antara perilaku. Udah bunyi. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat datang di Cornerstone Academy Bandung. Pagi ini kita live IG kembali dengan tema kontradiksi. Ya, saya nyebutnya sih paradoks orang tua, yaitu kontradiksi antara keinginan dengan perbuatan orang tua. Ya, sebelumnya saya sapa dulu, ada Bu Titis, Bu Jenny, Bu Stefani, Nio, Bu Mutia, Bu Jenny Tanoso, Bu Ike Rohmawati. Ya, selamat bergabung. Kita membicarakan sekali lagi paradoks orang tua. Selamat pagi Bu Natalia Cahyadi dan Bu Natalia Desi. Ya, apa itu paradoks orang tua? Ya, kontradiksi yang dilakukan orang tua. Pertama, ya, yang saya amati, semua orang tua ingin anaknya berperilaku baik. Ya, semua orang tua ingin anaknya berperilaku baik. Tetapi mungkin setiap hari ibu-ibu dan bapak malah dengan sangat mudah menemukan perilaku buruk anak. Ya, misalnya, contohnya, semua orang tua pengen anaknya rajin ibadah, rajin sholat, rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, tapi malah setiap kali anaknya lupa sholat, itu yang ditemukan, ya, dan dibahas, dimarahi, ya, diberi waktu yang banyak. Tapi begitu anak rajin mengerjakannya, kita abai bisa aja gitu. Ya, itu paradoks pertama. Ya, ingin anak berbuat baik, tapi malah orang tua fokus pada perilaku buruk anak. Paradoks kedua, semua orang tua pengen anaknya mandiri. Ya, bisa makan sendiri kalau masih balita, itu ya, bisa pakai baju sendiri. Kalau sudah sekolah ya mungkin bisa belajar sendiri tanpa disuruh kalau sore hari misalnya gitu ya. Tetapi lagi-lagi begitu anak tidak sesuai harapan kemandiriannya, malah segera ditolong. Ya, misalnya anak pakai baju masih susah, ya, belajar masang kancing susah, tapi baru ngelihat belum ada setengah menit, si ibu atau bapak, sini papa kancingin aja misalnya gitu. Ya, nah kalau seperti itu ya kapan si anak ini akan mandiri? Ya, saya sapa dulu, selamat pagi Pak Wendy Christian. Ya, ini salah satu murid saya yang hebat. Ya, paradoks ketiga yang dilakukan orang tua, kontradiksi yang dilakukan orang tua adalah pengen anaknya pinter. Ya, pengen anaknya pinter,
Ya, misalnya di akademik gitu ya, pinter matematika gitu ya. Ajaibnya ya, banyak orang tua itu malah ngelesin anaknya di bidang yang mereka lemah. Lah, pengen pinter anaknya matematika, tapi karena yang lemah itu bahasa Mandarin, malah dilesin bahasa Mandarin. Lu kan ajaib. Alasan orang tua, dia matematikanya udah dapat 10 gitu ya. Tapi bahasa Mandarinnya masih 6. Dolah ya, tujuannya balik tadi itu apa? Kalau tujuannya dia pengen jadi ahli matematika, ngapain? Dia harus belajar bahasa Mandarin gitu ya. Bukannya waktu manusia ini langka. Ya kalau langka ya sudah. Ya berapa sekolah dari SD, SMP, SMA? 12 tahun. 12 tahun itu pendek untuk jadi ahli matematika. Ngapain ngabisin waktunya untuk sekedar belajar bahasa Mandarin? Contohnya gitu. Ya. Juga kalau ibu-ibu dan bapak mengingat tugas-tugas perkembangan anak, ya tugas-tugas perkembangan anak, waktu untuk tiap tahap perkembangan itu pendek sekali. Maka berapa lama seorang anak jadi batita? Ya hanya 3 tahun. Ya hanya 3 tahun. Nah, kalau tugas perkembangan di masa batita itu nggak terpenuhi, itu jadi PR seumur hidup, bukan jadi PR nanti bisa kalau batita belum selesai tugas perkembangannya bisa saya berikan di balita. Nggak gitu. Pada saat balita itu kita berusaha nyelesain yang tugas batita itu jauh lebih berat. Kalau tugas balitanya belum terpenuhi, tugas nanti itu ditunda sampai dia pra-remaja diselesaikan, itu berlipat-lipat lebih berat. Nah, supaya nggak berlipat-lipat lebih berat, supaya tiap tahap perkembangan itu bisa terpenuhi, selesai tugas-tugas si anak yang dibantu oleh orang tua itu, ya hapus paradoks orang tua tadi ya. Hal-hal yang kontradiktif itu jangan dilakukan. Kalau memang pengen anak mandiri, ya kurangi membantu anak. Kalau pengen anak berbuat baik, ya minimalisasi untuk memperhatikan hal yang negatif ya. Fokus saja pada perilaku positif anak gitu. Ya, itu 3 paradoks yang paling mendasar. Kalau mau dicari-cari sih banyak. Saya pernah menulis tentang 10 paradoks orang tua, tapi yang paling prinsip 3 itu ya. Dan sebenarnya kalau diringkas semuanya, paradoks paling mendasar itu adalah orang tua mengaku mencintai anak, tapi kebutuhan paling dasar, paling fundamental yang malah nggak terpenuhi adalah apa? Kebutuhan rasa dicintai secara terhormat. Itu kebutuhan dasar anak. Ya. Banyak orang tua malah memberikan berbagai keinginan anak. Beliin mainan, beliin baju baru, segala macam. Tapi memberikan menghargai pendapat mereka, misalnya, ya memberi waktu buat mereka untuk dengerin cerita-ceritanya yang ajaib-ajaib itu, kita merasa sibuk. Nah, itu paradoks yang paling dasar. Ya, sederhana yang saya sampaikan. Jadi silakan jika ibu-ibu
Bapak ya, ada Pak yang baru bergabung, ada Mas Laras, Mas Larasito Dwijo dan Pak Ignatius ya. Selamat pagi juga Bu Sari Mari Yose ya. Udah lama nggak ketemu ya Bu. Pertemuan terakhir di Bandung beberapa tahun lalu ya. Selamat bergabung juga Bu Sofia Triputri ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya Ibu Bapak, boleh mengetikkan, tapi boleh juga mau ikut bergabung dan dalam live IG ini ya. Sekali lagi tema kita pagi ini tentang kontradiksi yang dilakukan orang tua antara keinginan orang tua atau tujuan orang tua dengan perilakunya sehari-hari ya. Tadi saya sudah mencontohkan orang tua ingin anaknya merasa dicintai, tapi malah orang tua lebih banyak fokus pada keinginan anak daripada kebutuhan anak. Orang tua ingin anaknya pinter, tapi malah orang tua fokus pada kekurangan atau kelemahan anak. Orang tua ingin anaknya mandiri, tapi orang tua malah sering memproteksi dan intervensi anaknya. Ya. Seperti itu. Terus orang tua ingin anak berperilaku baik, tapi malah orang tua fokus pada perilaku-perilaku negatif anak. Ya, silakan jika ada yang mau hendak bertanya. Ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan Ibu Bapak, saya sambung. Kontradiksi lain yang juga dilakukan orang tua adalah orang tua ingin anaknya mampu mencintai sesama, misalnya mencintai saudaranya, berbagi segala macam. Tapi lagi-lagi orang tua sendiri juga yang lebih fokus pada ketika anaknya tidak mampu menunjukkan cintanya dalam bahasa kasih seperti memeluk anak lain segala macam ya. Atau bahkan ketika anak menunjukkan dalam bahasa cinta ya, misalnya berpelukan dengan temannya, orang tua malah melarang, jangan meluk teman gitu ya. Ya, paling sering terjadi itu kalau nonton bioskop. Ketika ada adegan orang ciuman, ya padahal ciuman itu kan bentuk cinta kasih gitu kan, mata anaknya ditutupin. Tapi ketika ada orang pukul-pukulan, ya si pahlawannya itu pukul-pukulan sama orang lain, malah diajak nonton gitu ya, dibolehin nonton. Ada pertanyaan dari Bu Jenny, tadi dijelaskan bahwa kita harus fokus pada kelebihan anak. Dalam pengalaman saya pernah terjadi anak saya belum kelihatan punya kelebihan di bidang musik. Oke, setelah saya suruh les piano, malah baru kelihatan bahwa dia bakat di bidang tersebut. Iya, ya memang begitu Bu. Salah satu tugas orang tua adalah melakukan pengamatan. Nah, supaya kita mampu mengamati seluruh kelebihan anak, ya termasuk bakat anak, maka kita orang tua harus memberi banyak peluang. Ya. Jadi Ibu bisa bayangkan keluarga-keluarga yang tidak punya banyak kesempatan. Ya. Karena miskin gitu ya, jadi nggak pernah dengar musik, nggak pernah tahu alat musik, mungkin baru tahu yang namanya piano itu ketika lihat film, tapi nggak pernah lihat piano dalam bentuk real.
ya tentu saja walaupun si anak ini punya bakat di bidang musik yang nggak akan terasah, sehingga orang tuanya nggak pernah tahu bahwa sebenarnya si anak di ujung gunung ini sebenarnya punya bakat bermain piano misalnya. Jadi supaya kita bisa tahu anak-anak punya kelebihan apa, ya diberi banyak peluang untuk mengerjakan segala sesuatu gitu ya. Misalnya kalau kita nggak bakal tahu anak kita punya bakat jadi atlet jika kita melarang anak lompat-lompat, ya lompat-lompat, lari gitu ya. Ya mau lari aja kok ya dilarang gitu ya. Padahal Tuhan kasih itu kaki dan tangan gitu ya. Nah pertanyaan Bu Jenny, kalau anaknya menolak les piano seperti apa? Anak itu menolak karena nggak menarik Bu awalnya. Jadi orang tua maupun guru les piano itu harus bikin pertemuan pertama itu nikmat, jangan lesnya gitu ya. Musik itu apa? Bakat itu apa? Happy, berbahagia. Pernah dengar band yang keren-keren itu, kenapa mereka keren mainnya? Karena mainnya sambil happy. Bayangin, kalau dia masih main dengan gaya waktu les piano yang kaku, harus seperti ini. Saya bilang nggak ada rohnya gitu ya. Main musik tanpa roh, tanpa sukacita. Ya seperti itu. Jadi jangan pernah ngelesin anak piano atau les apapun yang gurunya itu sendiri nggak happy. Ya, lihat mukanya aja saya udah sebel gitu ya. Ini guru tapi kok mukanya nggak ada manis-manisnya seperti itu pada anak-anak. Ya wajar si anak nggak suka gitu ya. Anak-anak itu menyukai apapun asal tadi kita happy gitu ya. Ada Bu Novita bertanya, bagaimana agar kebutuhan rasa aman anak terpenuhi? Berikan kehidupan yang predictable Bu Novi. Ya, yang teratur. Jadi rasa aman itu kenapa? Misalnya gini, katakanlah ibu pegawai gitu ya. Kan dapat gaji itu Bu, tiap bulan. Bayangkan kalau gajiannya bulan ini di tanggal 1, bulan depan di tanggal 15, ya 2 bulan lagi di tanggal 7, pasti ibu deg-degan tiap bulan. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak kalau sarapannya hari ini jam 6, besok jam 9, esok lusa jam 11, itu hidupnya menjadi unpredictable. Sama, kalau orang tuanya hari ini membolehkan, besok ngelarang, besok lagi dibolehkan, itu si anak merasa tidak aman malahan. Jadi berikan rasa aman dengan bersikap konsisten terhadap batasan-batasan yang diberikan orang tua. Bu Titis, saya senang dengan Bu Titis ini, tiap live IG rajin nanya ya. Apa orang tua ingin anaknya rapi, bisa menata baju misalnya di lemari. Jika dikentong atau diingatkan dilakukan, jika tidak diingatkan tidak jalan. Enggak apa-apa Ibu. Ya, yang penting life skill itu diberikan. Ya, kadang-kadang ya selain diberi teladan seperti itu, Bu Titis juga mesti mengingat diri sendiri. Ya, saya dulu sampai remaja bahkan sampai mahasiswa itu lemari saya juga berantakan gitu. Tapi karena saya sudah diajari caranya rapi, caranya mengorganisasi, ketika menikah itu saya lebih rapi daripada istri saya. Rumah saya yang merapikan seperti itu ya. Jadi teguh aja Bu, tekun memberikan life skill pada anak itu ya. Lalu beri kesempatan. Ya, jadi beri target juga misalnya. Oke, kamu nggak mau merapikan sekarang, it's okay ya. Kamu bisa atur waktunya kapan kamu merapikan. Tapi kasih deadline pada dirimu sendiri, gitu ya. Kalau nggak terjadi lah, ibu kasih konsekuensinya, gitu aja. Jadi kalau dia maunya, misalnya anak bungsu saya perempuan itu baru mau merapikan kamarnya itu sebulan sekali. Jadi dia sebulan sekali itu bongkar kamar gitu ya, bukan rutin tiap hari. Jadi ada periode di mana sebelum dibongkar itu ya berantakan luar biasa. Tapi rutin karena
saya bolehin dia ya yang menjalani hidup itu dia gitu ya. Jadi biarin dia yang ngasih deadline pada diri sendiri. Bu Novita menyambung pertanyaan, berarti termasuk seperti memberi agenda rutinitas harian yang sama pada anak-anak. Ya, betul sekali Bu. Jadwal hidup yang teratur itu memberikan rasa aman pada anak. Ya, sekali lagi, keteraturan itu adalah batasan-batasan yang jelas itu ya. Yang boleh itu apa saja itu ya. Oh, boleh lompat-lompat di halaman. Itu kan aturannya jelas. Boleh duduk manis di sofa. Sama nyambung pertanyaannya Bu Novi, ada Bu Ii Dewi bertanya bagaimana menghadapi anak yang manipulatif. Konsisten Bu. Jadi kalau tadi Ibu bolehkan dia lompat-lompat tapi di halaman, boleh duduk di sofa. Jadi kalau dia tantrum mau lompat-lompat di sofa, Ibu bilang, Mama bisa menerima kekecewaanmu karena harapanmu untuk lompat-lompat di sofa nggak tercapai, tapi kita sudah sepakat bahwa lompat-lompat itu adalah di halaman. Jadi silahkan kamu memilih mau lompat-lompat di halaman atau duduk manis di sofa. Lalu tinggal, gitu ya. Jadi anak yang manipulatif itu jangan dihadapin terus, ya, dirayu-rayu gitu supaya dia nggak nangis, itu dia makin memanipulasi, ya. Kan gampang ibu-ibu membedakan antara nangis asli dengan nangis supaya orang tuanya itu nurut sama dia, itu ya. Jadi kata Bu Titis, ini judulnya serunya parenting. Iya, memang jadi orang tua itu seru Bu. Bayangin anak bungsu saya perempuan ya sudah kuliah waktu itu, ya setiap kali saya masuk kamarnya itu dia nanya, dia udah tahu. Ingat ya Pak, deadline membersihkan kamar. Loh, saya malah yang diingatkan Bu. Ya, saya malah yang diingatkan gitu ya. Deadline membersihkan kamar adalah setiap minggu gitu. Oke, Bapak cuma menikmati kamarmu aja, saya bilangnya gitu. Ya, jadi ya supaya kata yang baru bergabung ini, supaya kita sehat jiwa Bu, ya. Jadi orang tua itu harus pertama-tama mewaraskan diri sendiri Bu, ya. Karena ingat ya, kita pengen anak-anak jadi dirinya sendiri, maka jangan paksakan. Nah, ini salah satu paradoks orang tua juga ya. Kita ingin anak-anak jadi dirinya sendiri, jadi jangan paksakan Afra jadi Pak Aristo, Giana jadi Bu Titis gitu kan, enggak ya. Biarin mereka jadi dirinya sendiri, ya. Ya, ada yang baru bergabung, Bu Lia Sutisna Latif. Ya, selamat pagi Ibu. Jadi mengulang tadi apa yang saya sampaikan tadi pagi, orang tua itu asik, keren, kata Bu Titis, ya. Keren kenapa? Karena keinginannya positif, tapi orang tua malah banyak melakukan hal yang sebaliknya, itu ya. Yang bertentangan dengan harapan orang tua, ya. Selamat datang Bu Rahma yang jauh dari Medan. Ya, topik kita pagi ini tentang kontradiksi yang dilakukan orang tua, Bu Rahma. Ya, orang tua pengen anaknya pinter, tapi orang tua malah fokus pada kelemahan akademik anak. Orang tua pengen anaknya berperilaku baik, tapi orang tua malah fokus pada perbuatan-perbuatan buruk, negatif yang dilakukan anak, dan seterusnya. Nah, kata Bu Ik, ya orang tua mesti sehat jiwa, waras diri, tapi kok masih ngomel. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi itu salah satu
yang mesti dilakukan orang tua, realistis terhadap diri sendiri. Realistis terhadap diri sendiri. Ya, misalnya apa realistis terhadap diri sendiri itu? Ya ada keselnya jadi orang tua itu, ada ngomelnya. Tapi ingat, kalau sehari ngomelnya sampai 4 jam, itu berarti sudah tidak sehat buat diri sendiri. Ya, jadi kalau ibu misalnya sesekali ngomel 5 menit, it's okay gitu, terima diri sendiri gitu ya. Jadi jangan terlalu berat. Nah ini orang tua, nah ini salah satu paradoksnya juga. Orang tua pengen anaknya santai, nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi orang tua kejam ya terhadap dirinya sendiri. Ya. Kalau kita ingat-ingat, coba pribadi yang paling jarang kita ucapkan terima kasih siapa, Bu I? Pastilah diri sendiri. Ya. Misalnya nih, Bu I masak. Ada enggak yang setelah masak itu lalu bilang pada diri sendiri yang misalnya, halo Titis, halo Ii, terima kasih ya hari ini sudah masak buat dirimu sendiri, buat suami, buat anak-anak, seperti itu. Coba mulai besok ibu lakukan itu. Berterima kasih pada diri sendiri. Ya. Habis ngomelin anak bilang, terima kasih ya kamu enggak tekun menasihati anak, seperti itu. Ya. Bu Ju ini bertanya, bagaimana jika anak menunda tugasnya sampai akhirnya lupa? Akhirnya orang tua harus mengingatkan karena dapat merugikan yang lain. Nah, itu Bu. Jadi ajak anak bikin jadwal hidup. Dia yang menentukan, termasuk deadline-nya dia yang juga yang menentukan. Lalu sepakati dengan anak bahwa salah satu tugas orang tua itu adalah jadi alarm. Ya, tapi alarmnya jangan nyala tiap hari, ya. Alarmnya itu misalnya gini, kalau deadline-nya itu hari Minggu, ibu boleh hari Sabtu itu mengingatkan seperti itu. Kalau deadline-nya itu hari ini jam 12, jam 10 ibu boleh mengingatkan seperti itu. Ya, tentu kalau sudah melewati deadline, si anak diajari untuk menanggung konsekuensinya. Ya, misalnya konsekuensi tidak membersihkan kamar itu apa? Konsekuensinya adalah ada kecoa. Ya. Jadi ketika ada kecoa, dia nggak boleh minta tolong siapapun untuk matiin atau mengusir kecoa itu. Dia harus sendiri mengatasinya karena itu bagian dari konsekuensi yang harus dia tanggung. Contoh lain misalnya, kasih setiap anak hanya 1 piring saja. Ya, 1 anak 1 piring. Jadi kalau misalnya si anak ini habis sarapan, lupa mencuci piringnya, biarin aja. Jangan dicuciin piringnya sampai dia makan siang. Nanti makan siang, dia nggak boleh pakai piring baru. Dia mesti mau nggak mau menunda makannya karena dia harus mencuci piring dulu, membersihkannya, mengeringkannya. Jadi dia belajar menanggung konsekuensinya. Nah tentu sebelum anak menanggung konsekuensi yang besar, misalnya lupa bayar SPP lalu jadinya nggak boleh sekolah, nah itu supaya itu nggak terjadi ya dari yang kecil-kecil, konsekuensi kecil itu si anak perbolehkan untuk nanggung konsekuensinya ini. Nah seringkali paradoks orang tua adalah orang tua pengen anaknya kuat, mandiri, tapi orang tua menganggap anak tidak mampu. Dengan cara apa? Kasihan. Jadi salah satu yang nggak boleh ada sebagai orang tua itu sikap kasihan terhadap anak. Kenapa? Karena kasihan itu merendahkan si anak. Oh dia nggak mampu nyuci piring, maka saya tolong mencuci piring. Contohnya begitu. Ada pertanyaan dari Bu Xiang Sain. Tiap kali keponakan berkunjung ke rumah, opa selalu memanjakan mereka. Itu tidak dibolehkan membiarkan anak menangis. Padahal maksudnya sedang melakukan pendisiplinan. Ya, itu sih dikomunikasikan saja. Ibu kebetulan hari ini di Facebook saya nulis tentang grandparenting.
Tentu ada toxic grandparenting ya. Kapan-kapan kita bahas toxic grandparenting walaupun ini tema yang berat. Orang tua yang mesti kalau perlu nulis surat seperti yang saya tulis di Facebook hari ini ya, sampaikan bahwa terima kasih untuk semua kasih sayangnya buat cucunya ya, tapi perbolehkan ya, minta izin untuk bahwa ini anak saya gitu ya. Kami punya cara mendisiplinkan anak, yaitu misalnya bahwa menangis itu adalah bagian ekspresi dari kesedihan. Jadi kalau anak ini menangis untuk memanipulasi, maka kami tidak membolehkan. Tapi kalau dia menangis untuk ekspresi sedih sih, kesedihannya itu diterima, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahan dengan tangisan atau teriakan anak, ya gampang, bukan anaknya yang disuruh berhenti menangis, ambil aja headphone dan tutup telinga, seperti itu. Ya, sama, misalnya kan begini, ya kita bilang ke kakek neneknya misalnya, itu ada tetangga sedang merenovasi rumahnya, tentu kan rame, ya kan? Kita kan nggak bisa datang ke rumah tetangga terus bilang, nggak boleh ya, jangan merenovasi rumah, saya nggak tahan dengan suaranya, kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Nyetel musik di rumah segala macam supaya apa? Supaya nggak dengar suara rame renovasi rumah sebelah, kan gitu kira-kira ya. Sama sebenarnya para kakek nenek ini tinggal diomongin begitu ya. Ya terima kasih Bu Ii untuk doanya, amin. Bu Vita bilang menarik soal piring akan dicoba terapkan, ya bukan hanya piring ya Bu, bisa yang lain juga gitu ya. Sekalian mengajarkan containment ya. Menurut saya selama pandemi ini kita belajar konten, belajar merasa cukup ya. Nggak beli baju baru ternyata oke-oke saja kan, hanya punya baju satu lemari gitu misalnya ya. Karena saya pernah dekat dengan orang yang bajunya 3 lemari, sepatunya 5 lemari gitu-gitu ya, yang padahal yang dipakai ya itu juga gitu ya. Ya, ajarkan itu ke anak-anak untuk merasa konten gitu ya, merasa cukup. Sama kalau kita pengen anak hidup sederhana, jangan lakukan paradoks dengan membeli barang-barang yang berlebihan, conspicuous gitu ya, seperti itu. Ya, ini sudah setengah jam. Ya, kita live IG lebih baik sering tapi pendek-pendek, setengah jam ya, daripada lama tapi ya. Bu Indra Stuti request live video, saya setujui dulu ya. Ya, sambil nunggu. Ya, Ibu ada pertanyaan, Bu. Sebentar, Pak. AMN C227 causes temporary anterograde amnesia, inhibiting memory Saya formation. sambil jawab pertanyaan Bu Titis, kalau di budaya Timur susah apa, apalagi grandparentingnya mertua masuk ke kamar ya. Kalau mertua begini Bu, jadi namanya yang jadi orang tua kan 2 orang ya Bu, ayah dan ibu. Jadi kalau itu orang kakek neneknya adalah dari pihak ayah, ya biarin ayah yang mempengaruhi si mertua ibu. Dan kemudian kalau itu ayah ibu dari pihak si ibu, ya biarin ibu yang berkomunikasi dengan pihak kakek nenek dari pihak ibu, seperti itu. Jadi jangan minta
apa menantu untuk berbicara dengan mertuanya bisa bubar dunia, gitu ya. Saran saya sih, kalau ngomong dengan para kakek nenek itu bisa dimulai dari yang paling dekat. Misalnya gini, saya dulu itu dekat dengan mertua laki-laki saya. Ya, tiap ketemu itu kami bisa ngobrol panjang lebar, berjam-jam soal macam-macam gitu ya, soal kesehatan, soal apa, karena beliau dokter. Nah, itu saya mendekati beliau dari apa, secara logis gitu ya. Karena mertua perempuan saya itu sering melakukan tindakan yang sekedar menggoda anak saya sampai dia dari tadinya suasana hati nyaman menjadi tidak nyaman gitu. Misalnya digodain, makanannya dikasih cabai gitu-gitu ya. Karena saya orang yang asertif, saya bilang ke apa, ibu mertua, saya mendidik anak saya untuk makan sehat. Jadi jangan godain dengan memberi cabai sehingga dia sakit seperti itu. Nah, itu saya sampaikan juga tapi ke papa mertua saya bahwa saya punya aturan tertentu untuk mengajar pada anak saya seperti itu. Jadi sampaikan aja tanpa harus merendahkan, menyalahkan mereka. Jadi hanya kayak I statement. Saya ini begini-begini begitu. Kami sudah bersepakat begini-gini karena tujuannya seperti ini. Jadi tidak merendahkan mereka. Mereka tetap boleh saja punya pandangan lain gitu ya. Tapi tadi sampaikan aja tanpa merendahkan mertua gitu ya, kakek nenek. Ya, buat yang barusan bergabung, silahkan nanti melihat live IGTV. Ya, karena sudah lewat setengah jam, kita akhiri dulu live IG kita hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan yang menyenangkan pagi ini. Minggu depan kami tidak ada live IG karena saya jalan-jalan ke kota Purwokerto menjumpai para klien di sana. Sampai jumpa kembali dengan saya di bulan Agustus ya. Tuhan memberkati Ibu dan Bapak semua dan semoga setiap orang tua di sini mampu fokus sesuai tujuan masing-masing, tidak melakukan paradoks orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti